Di jantung pegunungan Kaukasus yang megah, di mana langit bersentuhan dengan puncak-puncak bersalju dan lembah-lembah memeluk kabut abadi, hidup sebuah suku kuno yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap dan sejarah wilayah tersebut, suku Afar. Mereka bukan hanya sekadar masyarakat adat, mereka adalah simbol keteguhan, kebijaksanaan, dan keberanian yang mengakar dalam setiap jengkal tanah yang mereka pijak. Suku Afar telah menghuni wilayah Dagestan, Rusia, selama berabad-abad. Catatan tertulis tentang mereka sudah ada sejak abad pertengahan, namun akar budaya mereka jauh lebih tua, diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pada masa kejayaannya di abad ke-6 hingga ke-9, Kekaisaran Afar, yang diyakini sebagai leluhur dari beberapa kelompok etnis Kaukasus, pernah mengguncang jantung Eropa Timur, dari Hongaria hingga Balkan. Meski jejak Kekaisaran Afar di Eropa Tengah kini tinggal kenangan, Afar di Dagestan tetap hidup sebagai entitas budaya yang kuat. Mereka mempertahankan bahasa sendiri, bahasa Afar, dan memiliki sistem hukum adat yang dikenal sebagai adat, yang menjunjung tinggi kehormatan, keadilan, dan solidaritas sosial. Budaya Afar sangat kaya dan penuh dengan simbolisme. Musik tradisional mereka, yang dimainkan dengan alat-alat seperti komus dan tambur, menggema seperti nyanyian leluhur dari balik bukit. Tarian perang Afar, seperti Lezginka, memamerkan ketangkasan, keberanian, dan kemegahan lelaki pegunungan yang dikenal sebagai pejuang tangguh. Namun, kekuatan Afar tidak hanya terletak pada ketangkasan fisik. Mereka dikenal sebagai pembuat puisi, filsuf desa, dan pendidik informal. Para penulis Afar seperti Rasul Gamzatov, penyair nasional Dagestan, telah menerjemahkan roh Afar ke dalam kata-kata yang mengguncang jiwa, membuat dunia luar merasakan denyut kehidupan di tanah tinggi Kaukasus. Di era modern, suku Afar memainkan peran penting dalam politik, militer, dan budaya di Dagestan. Mereka adalah salah satu kelompok etnis terbesar di republik tersebut dan menjadi pilar dalam menjaga stabilitas wilayah yang kompleks dan multietnis. Banyak pemimpin, atlet, dan seniman Dagestan berasal dari keturunan Afar, termasuk sejumlah petarung MMA terkenal seperti Khabib Nurmagomedov, yang mengangkat nama Afar ke panggung dunia. Kini, suku Afar berada di persimpangan antara pelestarian tradisi dan tuntutan modernitas. Urbanisasi, globalisasi, dan dinamika politik membawa tantangan sekaligus peluang bagi masa depan identitas Afar. Namun, seperti gunung yang mereka jaga selama ribuan tahun, orang Afar tidak mudah tergoyahkan. Mereka mengajarkan dunia bahwa jati diri tidak selalu ditentukan oleh besar kecilnya wilayah, melainkan oleh kedalaman nilai yang dipegang teguh. Mereka bukan hanya pelestari masa lalu, tapi juga penulis babak baru sejarah Kaukasus yang penuh harapan. Suku Afar bukan sekadar etnis di peta dunia. Mereka adalah kisah hidup tentang keteguhan, kehormatan, dan cinta yang dalam pada tanah air. Dalam setiap detak jantung mereka, mengalir semangat para leluhur yang tak pernah tunduk pada waktu. Dunia bisa berubah, namun jiwa Afar tetap menyala, seperti api abadi di puncak gunung yang tak pernah padam. Di balik kisah heroik para pejuang dan penyair pria Afar, berdiri sosok-sosok yang jarang disebut namun memiliki peran tak tergantikan dalam membentuk fondasi masyarakat, para wanita Afar. Mereka bukan sekadar penjaga rumah atau ibu dari generasi berikutnya. Mereka adalah pilar yang menopang kehormatan, tradisi, dan kelangsungan nilai-nilai luhur sukunya. Wanita Afar dikenal dengan keteguhan hati, kecerdasan praktis, dan kekuatan jiwa yang mengakar sejak dini. Dalam masyarakat pegunungan yang keras dan seringkali patriarkal, mereka tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab. Di rumah, mereka adalah pemimpin tersembunyi. Di masyarakat, mereka adalah penjaga moralitas dan etika. Mereka mengelola keluarga besar dengan penuh kearifan, mengatur keuangan, menyusun pernikahan, dan membesarkan anak-anak dengan disiplin dan kasih sayang yang seimbang. Pendidikan informal seringkali dimulai dari tangan seorang ibu Afar, mereka yang menanamkan rasa hormat, ketekunan, dan cinta tanah air kepada anak-anak mereka. Dalam budaya Afar, perempuan juga adalah penjaga keindahan tradisional. Mereka menyulam pakaian adat dengan motif-motif khas yang memiliki makna filosofis. Busana wanita Afar bukan hanya hiasan, ia adalah simbol identitas, status, dan kebanggaan. Gaun panjang berhias bordir tangan, hiasan kepala perak, serta perhiasan tradisional, menjadi manifestasi visual dari jiwa Afar yang kuat namun elegan. Upacara dan perayaan adat tak akan lengkap tanpa kehadiran perempuan, baik sebagai pelaksana ritual maupun pengatur logistik sosial.
Mereka menghafal dan menyanyikan lagu-lagu rakyat, memelihara bahasa Afar dalam percakapan sehari-hari, dan mengajarkan anak-anak puisi dan cerita rakyat sejak usia dini. Meskipun peran perempuan Afar sangat vital, mereka kerap beroperasi dalam bayang-bayang budaya patriarkal. Namun, justru dari sana muncul keindahan dan keunikan tersendiri. Ketabahan mereka bukan karena pencarian panggung, melainkan karena panggilan nurani dan cinta terhadap komunitas. Namun dalam beberapa dekade terakhir, wanita-wanita Afar mulai menembus batasan lama tanpa meninggalkan akar budayanya. Kini semakin banyak perempuan Afar yang menempuh pendidikan tinggi, menjadi dokter, pengacara, penulis, dan aktivis sosial. Mereka menunjukkan bahwa kecerdasan dan keberanian perempuan Afar bisa hidup berdampingan dengan nilai-nilai tradisional yang mereka cintai. Di bidang seni, banyak seniman perempuan Afar mulai mendapat pengakuan internasional melalui karya-karya sastra, musik, dan lukisan. Dalam politik lokal dan organisasi sosial, perempuan Afar mulai diakui kontribusinya sebagai pengambil keputusan yang adil dan bijak. Dalam dunia olahraga, mereka juga menonjol tidak hanya sebagai pendukung atlet laki-laki, tetapi juga sebagai petarung dan pelatih dalam olahraga bela diri seperti judo dan sambo. Mereka membuktikan bahwa ketangguhan tidak mengenal gender di tanah Afar. Jika pria Afar adalah tombak yang menembus musuh, maka wanita Afar adalah tameng yang melindungi roh masyarakat. Mereka adalah nyala api yang menyala dalam diam, kekuatan yang tak terlihat namun menggerakkan segalanya. Kisah wanita Afar adalah kisah tentang keberanian dalam bentuk paling murni, menjaga nilai dalam kesunyian, mencintai tanpa syarat, dan bertahan dalam badai sejarah. Dalam diri mereka, gunung-gunung Kaukasus menemukan pantulan terbaiknya, tenang, kuat, dan tak tergoyahkan. Di lembah-lembah yang tenang dan desa-desa kecil yang menempel di sisi gunung, kehidupan orang Afar berjalan dengan irama yang diturunkan dari ratusan generasi. Waktu seolah memiliki makna lain di sini, bergerak lambat, namun padat oleh makna dan keterikatan. Mereka hidup bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk menghormati tanah yang telah memberi mereka segalanya. Rumah Afar tradisional terbuat dari batu dan kayu, dibangun menyatu dengan kontur gunung. Di dalamnya, kehangatan keluarga menjadi pusat segalanya. Nilai kekeluargaan sangat dijunjung tinggi. Anak-anak dibesarkan dalam lingkungan multigenerasi, di mana kakek dan nenek memiliki peran penting dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai. Komunitas desa biasanya saling mengenal erat. Di tempat seperti ini, rasa tanggung jawab terhadap sesama sangat tinggi. Ketika satu keluarga menghadapi kesulitan, entah dalam bentuk kehilangan, musim buruk, atau kebutuhan ekonomi, warga lain dengan cepat datang membantu, tanpa perlu diminta. Secara tradisional, orang Afar adalah petani pegunungan dan penggembala. Mereka menanam gandum, kentang, dan sayur-sayuran di ladang sempit yang mereka ciptakan di lereng bukit, serta memelihara domba dan kambing yang tahan dingin. Namun kini, kehidupan mereka mulai bergeser. Sebagian besar generasi muda mulai meninggalkan desa untuk belajar atau bekerja di kota-kota seperti Mahakala atau bahkan Moskow. Meski begitu, banyak dari mereka yang tetap menjunjung nilai-nilai Afar dan pulang saat musim panen atau perayaan besar untuk membantu keluarga. Pendidikan menjadi jembatan utama antara tradisi dan masa depan. Banyak sekolah di Dagestan kini mengajarkan pelajaran dalam bahasa Rusia dan Afar. Anak-anak diajarkan tidak hanya sains dan matematika, tetapi juga sejarah lokal, puisi rakyat, dan lagu tradisional. Perubahan sosial terus terjadi, dari teknologi, gaya hidup, hingga pola pikir. Generasi muda Afar lebih akrab dengan internet, media sosial, dan dunia luar. Namun di tengah arus modernitas, mereka tetap menunjukkan rasa bangga terhadap identitas etnik mereka. Upaya melestarikan bahasa dan budaya terus dilakukan lewat proyek seni digital, komunitas pemuda, hingga program dokumentasi budaya. Mayoritas suku Afar memeluk Islam, khususnya Islam Sunni mazhab Syafi'i, yang masuk sejak abad ke-8. Namun, praktik keagamaannya menyatu dengan nilai-nilai adat lokal. Masjid menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial, tempat orang tua memberi nasihat, pemuda berdiskusi, dan anak-anak belajar mengaji. Islam Afar bukan hanya soal ibadah, tapi juga etika. Menghormati orang tua, membantu tetangga, jujur dalam berdagang, semua dianggap sebagai bagian dari iman. Kehidupan orang Afar mengalir seperti sungai pegunungan, jernih, kuat, dan setia pada jalurnya. Di tengah gelombang zaman,
mereka tetap menjadi komunitas yang tahu dari mana mereka berasal dan kemana mereka ingin menuju. Mereka menyambut masa depan dengan tangan terbuka, tapi tidak lupa memeluk masa lalu dengan hati. Karena bagi orang Afar, menjadi modern bukan berarti meninggalkan jati diri, tapi merangkumnya dalam bentuk baru yang tetap menggema bahwa di balik setiap kemajuan, ada akar yang harus terus dijaga. Menelusuri asal-usul suku Afar ibarat menjelajah lorong waktu yang dipenuhi kabut legenda dan serpihan fakta sejarah. Nama Afar sendiri telah muncul dalam berbagai peradaban kuno, mulai dari Kekaisaran Bizantium hingga catatan sejarah Tiongkok, menciptakan teka-teki yang memikat para sejarawan selama berabad-abad. Namun untuk memahami Afar secara utuh, kita harus membedakan antara dua entitas yang seringkali disalahpahami, Afar Kaukasus dan Afar Eropa. Pada abad ke-6 Masehi, sekelompok bangsa penunggang kuda yang dikenal sebagai Afar Eropa muncul di wilayah Rasia. Mereka adalah konfederasi nomadik yang diyakini berasal dari Asia Tengah, mungkin berkaitan dengan bangsa Ruran atau Hephthalites. Dalam waktu singkat, mereka membangun kekaisaran Afar yang kuat di wilayah Pannonia, sekarang wilayah Hongaria dan sekitarnya. Kekaisaran ini menjadi kekuatan dominan di Eropa Timur, bahkan sempat menggempur Kekaisaran Bizantium dan bersekutu dengan bangsa Slavia dalam berbagai penaklukan. Namun pada abad ke-9, kekaisaran ini runtuh di tangan pasukan Franka pimpinan Charlemagne. Sejak saat itu, Afar Eropa menghilang dari sejarah besar dunia. Apakah mereka adalah nenek moyang Afar Kaukasus? Pertanyaan ini masih diperdebatkan. Mayoritas sejarawan modern sepakat bahwa Afar Kaukasus adalah kelompok yang berbeda, meskipun namanya sama. Namun bisa jadi ada benang merah kebudayaan atau migrasi kecil yang terjadi pada masa lampau. Suku Afar yang kita kenal di Dagestan hari ini memiliki sejarah yang sangat tua di pegunungan Kaukasus. Mereka diyakini sebagai bagian dari kelompok etnolinguistik asli wilayah tersebut, bersama suku Dargin, Lezgin, dan suku-suku lain yang tergabung dalam rumpun Nah Dagestani. Catatan pertama tentang orang Afar muncul dalam naskah-naskah Arab dan Persia pada abad ke-9, di mana mereka disebut sebagai pejuang tangguh dari pegunungan utara. Sejak itu, mereka memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap invasi Mongol, ekspansi Kekaisaran Persia, dan akhirnya, perjuangan panjang melawan Kekaisaran Rusia. Pada abad ke-19, saat Rusia berusaha menguasai Kaukasus, Afar menjadi garda depan perlawanan. Salah satu tokoh legendaris mereka adalah Imam Samil, seorang pemimpin spiritual dan militer dari suku Afar, yang memimpin perang gerilya selama lebih dari 20 tahun melawan pasukan Rusia. Perjuangan Imam Samil menjadi simbol perlawanan rakyat Kaukasus yang tak pernah tunduk. Hingga kini, namanya dikenang tidak hanya sebagai pahlawan Afar, tapi sebagai ikon kemerdekaan di seluruh Kaukasus. Bahasa Afar, bagian dari rumpun Nah Dagestani Timur Laut, adalah penanda utama identitas mereka. Bahasa ini memiliki abjad tersendiri, lalu beralih ke alfabet Kiril pada abad ke-20. Meski tekanan asimilasi sempat mengancam, hari ini bahasa Afar kembali diajarkan di sekolah-sekolah lokal dan didukung oleh lembaga-lembaga kebudayaan. Afar modern adalah hasil dari persilangan kompleks antara tradisi pegunungan kuno, pengaruh Islam, jejak kolonialisme Rusia, dan tantangan zaman kontemporer. Namun satu hal tetap sama sejak ribuan tahun lalu, mereka hidup dengan kepala tegak, seperti gunung yang mereka jaga. Asal-usul suku Afar mungkin dilingkupi kabut mitos dan ketidakpastian ilmiah, tetapi sejarah mereka berbicara lantang melalui perlawanan, sastra, adat, dan bahasa. Mereka bukan sekadar catatan kaki dalam buku sejarah, mereka adalah halaman-halaman penting dari kisah manusia yang berjuang mempertahankan identitas di tengah perubahan zaman. Jika tanah bisa berbicara, pegunungan Kaukasus akan membisikkan nama mereka, Afar, suku yang tidak sekadar bertahan hidup tetapi hidup dengan kehormatan.